Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak manusia terdiri dari sistem rangka, sistem sendi, dan juga sistem otot. Nah, pertemuan kali ini kita akan lebih memfokuskan mengenai sistem rangka. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menganalisis struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia dengan tepat dan menunjukkan sikap jujur, disiplin, serta mampu bekerja dengan sesama. Kemudian dapat menyajikan data hasil kajian literatur tentang gangguan sistem gerak. Adapun indikator pembelajarannya, yang pertama, menganalisis struktur dan fungsi penyusun rangka, merinci jenis rangka, dan juga menganalisis hubungan antara tulang dan gangguannya. Apakah kalian tahu mengapa kalian bisa bergerak? Ya, tentu saja karena tubuh kita itu ditopang oleh tulang ya. Tulang ini sebenarnya alat gerak pasif, jadi harus bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan tulang-tulang kita, sehingga kita bisa berjalan, berlari, atau bergerak sesuka kita. Apa aja sih fungsi rangka itu? Nah, fungsi rangka yang pertama untuk memberi bentuk dan postur pada tubuh sebagai alat gerak pasif, melindungi alat-alat tubuh dalam yang lemah. Alat-alat tubuh dalam itu organ ya. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka, menunjang tegaknya tubuh, tempat pembentukan sel-sel darah, sebagai tempat penimbunan mineral, dan juga sebagai fungsi imunologis yang menghasilkan sel-sel imunitas dalam sumsum. Berdasarkan letaknya, rangka manusia dikelompokkan menjadi dua. Ada rangka aksial dan juga rangka apendikular. Nah, mari kita simak tulang-tulang apa saja yang termasuk ke dalam rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, kita bahas dulu pada rangka aksial ya. Yang pertama terdapat tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terbagi menjadi dua. Ada tulang tengkorak bagian kepala dan juga bagian wajah. Tulang tengkorak bagian kepala terdiri dari satu tulang tengkorak belakang. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ya. Terdapat satu tulang tengkorak belakang, satu tulang dahi, dua tulang ubun-ubun, dua tulang pelipis, dan juga dua tulang baji. Sedangkan tulang tengkorak bagian wajah terdiri dari dua tulang rahang atas, dua tulang rahang bawah, dua tulang pipi, dua tulang mata, dua tulang hidung, dua tulang langit-langit, dan juga satu tulang pangkal lidah. Masih ke dalam rangka aksial ya. Ada tulang belakang yang fungsinya itu untuk menyangga tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, dan juga tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Bisa kalian lihat pada gambar di sini. Ya, tulang belakang itu terdiri atas 33 ruas ya, terbagi dalam 5 ruas. Yang paling atas ini merupakan 7 ruas tulang belakang, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan yang paling ujung ini terdapat tulang ekor ya, yang terdiri dari 4 ruas. Kemudian tulang dada dan rusuk. Nah, tulang dada dan rusuk ini berbeda dan masih termasuk ke dalam rangka aksial. Bagian tulang dada terdiri dari bagian hulu, bagian badan, bagian tajuk pedang yang terbuat dari tulang rawan. Dan bagian tulang rusuk itu terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan juga 2 pasang tulang rusuk melar. Nah, kita masuk ke dalam rangka apendikular, yaitu terdapat tulang gelang bahu dan juga tulang gelang panggul. Tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang belikat, 2 tulang selangka yang melekat pada tulang. Sedangkan bagian pada tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang pinggul atau tulang usus, 2 tulang duduk, dan juga 2 tulang kemaluan.
Nah, selanjutnya ada tulang anggota gerak ya. Tulang anggota gerak lebih tepatnya bagian atas lengan. Terdiri dari 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 ruas pergelangan tangan yang masing-masing terdiri dari 8 ruas pergelangan tangan ya di setiap tangan. Kemudian ada 10 tulang tangan dan 28 tulang jari tangan. Nah, selanjutnya tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki ya, tungkai. Tulang tungkai inilah yang dapat menopang berat badan tubuh kita ya dan mengatur gerak kita ketika berjalan. Terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki yang masing-masing ada 7 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Kemudian jenis-jenis tulang. Jenis tulang itu ada 2. Yang pertama tulang rawan dan juga tulang keras. Tulang rawan ini sifatnya lentur. Tersusun atas sel-sel tulang rawan, kondrosit. Bisa kalian lihat pada gambar, terdapat kondrosit yang mensekresikan matriks kondrin berupa hilain atau kolagen. Kemudian tulang rawan ini mengandung sedikit zat kapur, yang itulah mengapa tulang rawan lentur ya, karena zat kapur ini. Tulang rawan terdiri dari terdapat tulang rawan hilain, tulang rawan elastik, dan juga tulang rawan fibrosa yang masing-masingnya memiliki perbandingan dari sifat, matriks, dan juga tempatnya. Nah, kita masuk ke dalam jenis tulang keras. Tulang keras ya jelas sifatnya bersifat keras. Kemudian mengandung sedikit zat kapur. Terdapat pada seluruh anggota gerak. Terus lapisan luarnya keras mengelilingi rongga sumsum. Nah, pada gambar di tengah sel tulang ini ada saluran Havers. Nah, di dalam saluran Havers ini terdapat pembuluh kapiler yang mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Pada rongga lakuna ini terbentuk dari sel tulang yang mati. Nah, setiap lakuna ini dapat berhubungan satu sama lain melalui saluran kecil lamella canaculi ini ya. Kemudian bentuk-bentuk tulang. Nah, bentuk tulang itu ada tulang pipi, ada yang bentuknya pendek, ada yang bentuknya pipa, dan juga ada yang bentuknya tak beraturan. Tulang pipi ini contohnya tulang rusuk, tulang belikat dada, dan tengkorak. Dalam tulang pipi ini terdapat sumsum merah, tempatnya pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, pada jenis tulang pendek ini, bentuk tulang pendek, contohnya ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan lengan kaki, dan juga pangkal kaki. Kemudian bentuk tulang pipa ini terdiri dari epifisis ya, bagian ujung yang bentuknya besar ini seperti bonggol, dan diafisis yang bagian tengah ini, bagian tengah tulang di antara 2 epifisis. Kemudian pada bentuk tulang tak beraturan, bentuknya tak beraturan, contohnya wajah, tulang wajah, dan juga tulang belakang. Kita masuk ke dalam bagian materi osifikasi. Nah, osifikasi ini merupakan proses pembentukan tulang di mana sel-sel mesenkim dan kartilago diubah menjadi tulang selama perkembangan. Awal pembentukan rangka berupa tulang rawan pada manusia terbentuk secara sempurna pada akhir bulan, kemudian kedua atau awal bulan ketiga pembentukan embrio. Pembentukan tulang ini bertahap dari dalam keluar. Nah, proses osifikasi ini bisa kalian lihat ya. Pertama diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Kemudian tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteoblast. Nah, kemudian osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris, saluran Havers. Nah, kemudian di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor.
Nah, pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Adapun kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Ya, gambar ini merupakan contoh kelainan pada tulang belakang. Nah, yang gambar A ini, nama gangguannya yaitu skoliosis, merupakan tulang belakang yang bengkok ke arah kanan atau kiri. Nah, gambar yang B ini merupakan gangguan kyphosis, yang merupakan tulang belakang yang bengkok ke belakang atau bongkok ya. Kemudian gambar yang C ini yaitu lordosis, merupakan tulang belakang yang bengkok ke depan. Kita telah sampai pada akhir materi mengenai sistem gerak manusia bagian rangka ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.